Kawin lagi guys, yang kelima kali buat modal kawin. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau bercerita salah satu orang terberuntung di dunia dan tersial di dunia. Oh iya guys, sebelumnya gua mau berbagi info nih. Gua kan pernah cerita bahwa gua ini bermain binomo gitu ya, beberapa video gua sebelumnya ada tuh. Kali ini gua menemukan satu broker yang lebih asik, namanya IQ Option. Kenapa gua bilang lebih asik gitu ya? IQ Option ini brokernya lebih banyak pilihan ya. Kita bisa trading emas, minyak gitu dan lain-lain. Begitu juga IQ Option ini sistem withdrawnya atau penarikan dananya dia itu lebih simple, dan cara depositnya dia juga lebih mudah dan simple. Ini videonya kalian bisa lihat. Kemudian IQ Option ini juga menyediakan seorang pembimbing secara online. Dia bernama Lisa. Akunnya ada di aplikasi Telegram ya. Kalian bisa lihat linknya di deskripsi. Dia juga akan mengirimkan beberapa sinyal contoh dari IQ Option ini. Kalian simak videonya nih. Jadi kalian kepada Lisa ini bisa bertanya apapun, kalian tanya saja melalui aplikasi Telegram. Nah sekarang gua mau contohin nih cara main gua gimana ya, sampai gua bakal menang apa enggak nih. Ini videonya. Kali ini gua masang di call ya yang warna hijau. Jadi kalau garis putih ini di atas garis hijau yang tengah itu gua menang, kalau di bawah gua kalah. Ayo naik. Yes, gua menang guys, 17,4 dolar, mantap. Tuh kan, gampang banget. Gitu doang, cuman dalam beberapa menit gua dapet cuan yang lumayan gitu ya. Ya untuk info ini kalian bisa pelajari melalui link-link deskripsi yang gua taruh di bawah ya. Kita lanjut ke videonya. Orang ini bernama Franz Selak. Dia adalah warga negara Kroasia. Dia dilahirkan pada tahun 1929 di Kroasia. Dia adalah orang yang sederhana sebenarnya, nggak ada yang perlu diceritain ya dari kehidupan dia seperti apa, itu biasa banget gitu loh. Dia kerja sebagai seorang guru musik. Orang tuanya juga kerja sebagai orang petani biasa. Ibunya juga seorang ibu rumah tangga biasa. Cuman yang bikin unik dari cerita ini yaitu tadi, dia termasuk salah satu orang yang paling beruntung ya, tapi sial juga. Gue bingung ini orang beruntung apa sial sih. Gini ceritanya. Dia ini telah mengalami satu kecelakaan luar biasa yang bagi orang awam itu 90% bisa mengakibatkan kematian gitu. Tapi dia mengalami sebanyak 7 kali dan dia lolos semua guys. Peristiwa pertama itu terjadi pada tahun 1962. Pada saat itu si Franz Selak ini berusia 33 tahun. Ceritanya dia mengendarai sebuah kereta api dari kota Dubrovnik menuju kota Sarajevo. Pada saat itu perjalanan berlangsung seperti biasa sampai ada kejadian ini pesawat menceleng, tahu nggak? Keluar dari relnya gitu ya. Lalu nyebur ke sungai. Jebret. Kecelakaan ini demikian hebatnya sampai menelan sebanyak 17 korban jiwa dan banyak yang pada luka parah. Nah, si Franz Selak ini mengalami patah tulang dan hipotermia atau kedinginan. Itu adalah peristiwa sialnya yang pertama gitu ya, tapi beruntung juga gitu. Kemudian peristiwa selanjutnya nih, itu setahun berikutnya, tahun 1963. Kali ini si Franz Selak ini mengalami kecelakaan dari pesawat udara. Pesawat udara ini rencananya dari Kijera menuju ke Rijeka. Nah, pesawat mengalami malfunction mesin hingga pesawat pun akhirnya jatuh. Pada saat jatuh, itu gimana caranya ya si Franz Selak ini bisa lompat atau keluar dari pesawat tersebut gitu loh.
pada saat udah begini itu si Franz Selak terlempar dari pesawat pun akhirnya jatuh dan meledak di bumi. Sedangkan si Franz Selak ini ya kalau menurut gua nih ya, dari ketinggian beratus-ratus meter dari bumi dia itu lompat jatuh ke bumi, harusnya seperti apa sih? Hancur dong, minimal patah semua gitu lah. Nah, si Franz Selak ini enggak guys, dia jatuhnya di tumpukan jerami. Gila nggak beruntungnya, di tumpukan jerami jelet, dan dia dinyatakan oleh petugas medis tidak apa-apa, hanya lecet-lecet doang. Luar biasa. Kemudian kejadian ketiga terjadi pada tahun 1966. Saat itu Franz Selak diterima untuk bekerja di perusahaan bis ya, jadi dia sebagai supirnya gitu. Nah, saat dia mengendarai bis dengan penumpang yang penuh, bis itu mengalami kecelakaan. Bis itu nyebur ke sungai hingga menewaskan 4 orang kala itu. Sedangkan si Franz Selak ini hanya mengalami memar-memar doang, hanya luka-luka ringan doang guys. Gila. Kemudian waktu berlanjut, kesialan berikutnya itu terjadi pada tahun 1970. Saat itu si Franz Selak ini sedang mengendarai mobilnya di jalan tol. Jadi ceritanya memang mobilnya ini pada saat itu mesinnya terjadi masalah karena tersiram oli gitu ya. Gua detail ceritanya ini nggak dapet nih guys. Cuman ceritanya itu mesinnya terciprat oli hingga itu yang menyebabkan mesinnya kemudian terbakar di jalan tol. Pada saat itu mobil tiba-tiba terbakar. Selak ini sempat langsung berhenti, kemudian langsung keluar. Baru dia melangkah beberapa langkah itu mobil langsung meledak. Buar. Coba kalau dia telat 2 detik aja, dia itu udah meninggal loh, kena ledakan itu tadi. Kemudian lanjut ke kesialan selanjutnya itu pada tahun 1973. Kejadiannya mirip dengan yang kemarin itu. Dia lagi mengendarai mobil, kemudian mobilnya tiba-tiba terbakar, tapi dia selamat lagi di kejadian itu. Kemudian lanjut sampai dia tua ya, umur 66 tahun. Kejadian ini terjadi pada tahun 1995. Saat itu Franz Selak mengaku bahwa dia telah tertabrak bus. Cuman nggak apa-apa, cuman lecet-lecet doang gitu. Kemudian lanjut 1 tahun berikutnya. Nah ini dramatis juga nih guys. Ceritanya si Franz Selak ini sedang mengendarai sebuah bus di jalanan yang berliku-liku. Itu di perbukitan gitu ya. Sampai pada salah satu belokan itu bis berhadapan dengan iring-iringan bis Persatuan Bangsa-Bangsa gitu loh. Bis ada acara mungkin gitu ya. Jadi ini si bis gak sempat ngerem, akhirnya dia banting setir, sempat menabrak dikit. Bisnya si Franz Selak pun akhirnya nyebur ke dalam jurang sedalam 90 meter. Guys, kalian bayangin 90 meter itu dalam banget. Udah pasti mati semualah satu bis. Tapi apa yang terjadi dengan Franz Selak? Pada saat bis ini nyemplung ke dalam jurang, gimana caranya Franz Selak ini bisa lompat keluar dari jendela bus? Hingga akhirnya dia berhasil menggapai akar atau pohon yang ada di dinding perbukitan itu ya. Begitu jatuh, set, dia lompat, set, langsung ini ngambilin akar sama pohon yang di pinggiran badan bukit itu loh. Sampai akhirnya dia pun selamat, yang lain satu bis itu meninggal semua. Itu adalah peristiwa terakhir kesialan dan keberuntungan yang dialami Franz Selak gitu ya. Akibat peristiwa yang luar biasa dialami oleh Franz Selak ini, dia pun beberapa kali masuk surat kabar ya, sehingga dikit banyak nama dia itu cukup dikenal di Kroasia. Tapi dia belum disematkan gelar sebagai orang paling beruntung kala itu. Kemudian waktu berlalu sampai tahun 2003. Inilah saat-saat media dan orang Kroasia ini menyematkan gelar kepada Franz Selak ini sebagai orang paling beruntung sedunia.
Tahun 2003, Frank Selak ini memenangkan lotre senilai 800.000 euro atau kalau dirupiahkan itu sekitar 13 miliar rupiah. Gila, ini sial terus jeger, beruntung. Udah gitu setelah itu uang itu dipakai untuk beli perahu, beli rumah, kawin lagi guys, yang kelima kali buat modal kawin. Memang ada beberapa orang juga sebenarnya yang meragukan kebenaran dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Frank Selak ini gitu. Maksudnya sebenarnya pada tahun 1963 menurut pengakuan dari Frank Selak kan dia mengalami kecelakaan pesawat gitu kan. Tapi sebenarnya data kecelakaan pesawat di Kroasia itu pada tahun 1963 itu tidak ada. Begitu juga dengan kecelakaan bis yang diceritakan oleh Frank Selak. Itu tidak ditemukan artikel dan berita yang membahas tentang kecelakaan tersebut gitu. Jadi ada yang meragukan tapi ada yang percaya bener gitu ya. Tapi ya wallahualam nggak tahu dia bener apa enggak. Tapi yang jelas dia beruntung karena dapat rote gitu aja lah. Mungkin segitu dulu guys kisah hari ini, semoga dapat mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas perhatian kalian. Thank you and see you.